Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Puteri. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya mengenai contoh-contoh diglosia. Pertama, contoh diglosia dalam bahasa Arab, yaitu Saudi, Sobahul Khair, Mesirnya Sobahul Ful, dan pusahanya atau bahasa bakunya Sobahul Khair, yang artinya selamat pagi. Kemudian Biswis, dan bahasa Mesirnya Birraha, sedangkan bahasa pusahanya Birrahati, yang artinya pelan-pelan. Kemudian Mafi Mushkilah, Mesirnya Mafis Mushkilah, sedangkan bahasa pusahanya Laisat bihi mas'alah, yang artinya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kemudian Ish tibgha, bahasa Mesirnya Intamalak, sedangkan bahasa fusahanya Madza turidu, yang artinya mau apa kau. Kemudian Sibni liwahdi, bahasa Mesirnya Sibni liwahdi, sedangkan bahasa fusahanya adalah Utrukni liwahdi, yang artinya biarkan saya sendiri. Kemudian Ihtares, bahasa Mesirnya Khalli balak, bahasa fusahanya Kun hauziran, yang artinya hati-hati. Contoh yang terakhir, la yumkin atau mustahil, bahasa Mesirnya mush mumkin, sedangkan bahasa fusahanya la yumkin atau mustahil, yang artinya tidak mungkin. Yang kedua, contoh diglosia dalam bahasa Banjar. Contoh diglosia dalam bahasa Banjar terbagi menjadi dua. 1. Contoh diglosia dalam bahasa Banjar dan bahasa Indonesia dengan perbedaan makna. Contohnya, dalam bahasa Banjar, guring, yang artinya tidur. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, goreng, yang artinya teknik memasak. Kemudian dalam bahasa Banjar, indah, yang artinya tidak berkenan. Dalam bahasa Indonesia, indah artinya sesuatu yang menarik perhatian mata. Kemudian dalam bahasa Banjar, parut artinya bagian tubuh. Dalam bahasa Indonesia, parut artinya alat menghaluskan makanan. Kemudian agak artinya gagah atau sombong. Dalam bahasa Indonesia, agak artinya perkiraan atau prasangka. Kemudian dalam bahasa Banjar, batang artinya rakit dari pohon atau bambu yang mengapung di air untuk mandi, mencuci, dan mengambil air. Sedangkan batang dalam bahasa Indonesia adalah bagian tumbuhan. Kemudian butir artinya penyakit kutil. Dalam bahasa Indonesia, butir merupakan jumlah bilangan benda. Kemudian dalam bahasa Banjar, jarang, yang artinya rebus. Dalam bahasa Indonesia, jarang artinya tidak sering. Kemudian dalam bahasa Banjar lagi, jaring artinya jengkol. Dalam bahasa Indonesia, jaring artinya alat penangkap ikan atau burung. 2. Contoh diglosia dalam bahasa Banjar dan bahasa Indonesia dengan makna yang sama. Contohnya, biluk dan belok artinya berkeluk-keluk, berbelok-belok. Kemudian butul dan botol artinya tempat memasukkan air. Kemudian
cangkeh, dan cengkeh, rempah untuk memasak. Kemudian gisir dan geser, artinya beralih sedikit. Kemudian hayam dan ayam, artinya hewan ternak. Kemudian habar dan kabar, artinya keadaan atau kondisi. Janguk dan jenguk, artinya berkunjung ke suatu tempat. Jinting dan tenteng, artinya membawa. Gugut dan gigit, artinya mengunyah makanan dengan gigi. Demikian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.